to Oktagonta Squad. Hey para jutawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hai para jutawan, kembali lagi bersama saya Muhammad Hairul Anam dari Tadris IPA IAIN Kudus Posko 80. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu tentang IPA dalam dapur. Saya akan menjelaskan mengenai teknologi pengemasan atau penyajian makanan dari zaman dulu sampai sekarang. Untuk itu, simak terus video saya berikut ini. Pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Adanya wadah atau pembungkus dapat membantu mencegah atau mengurangi kerusakan, melindungi produk yang ada di dalamnya, melindungi dari bahaya pencemaran, serta gangguan fisik. Peranan pengemasan. Yang pertama, mempertahankan bahan dalam keadaan bersih dan higienis. Yang kedua, mengurangi terbuangnya bahan selama distribusi. Ketiga, mempertahankan gizi produk yang dikemas. Keempat, sebagai alat penakar media informasi dan sekaligus sebagai sarana promosi. Ada dua macam pengemasan, yaitu yang pertama, pengemasan tradisional. Yang kedua, pengemasan modern. Kemasan tradisional. Kemasan tradisional adalah kemasan yang terdapat dan biasa digunakan sejak di pasar tradisional dengan menggunakan bahan-bahan alam. Pengemasan yang digunakan oleh masyarakat Indonesia pada saat itu tentu menggunakan kemasan yang bersifat tradisional seperti bambu, kulit pohon, daun, rongga batang daun, batu, gerabah. Seiring dengan perkembangan zaman, maka kemasan tradisional disisihkan dengan kemasan modern. Hal ini dapat terjadi disebabkan karena yang pertama, pola hidup masyarakat berubah. Yang kedua, meningkatnya industri. Ketiga, kemajuan iptek. Keempat, berkembangnya fungsi pengemasan. Pada umumnya, kemasan makanan tradisional memanfaatkan bahan botanis, daun-daunan misalnya, berfungsi bukan saja sebagai pelindung isinya dari debu atau agar tahan lama, tapi juga merupakan upaya untuk mengatur, merapikan makanan itu agar mudah dan praktis untuk dipegang. Selain itu, bahan kemasan tersebut juga memberikan aroma tertentu pada makanannya. Misalnya, peyem ketan yang dibungkus dengan daun pisang. Berbeda keharuman rasanya dari yang dibungkus dengan daun jambu air. Pada jenis makanan tertentu, pengemasan dengan bahan botanis, di samping melakukan fungsi-fungsi tadi, juga turut membantu proses, misalnya penjamuran pada tempe, dan peragian atau fermentasi pada peyem ketan. Peranan kemasan tradisional. Pertama, melindungi produk dari lingkungan luar. Yang kedua, membuat praktis. Yang ketiga, membantu proses pemasakan atau fermentasi. Yang keempat, menarik konsumen dengan cara warna dan teknik pengemasan. Yang kelima, mempertahankan produk seperti karung goni untuk terigu. Ragam pengemasan pangan yang sering dijumpai seperti kemasan dengan menggunakan daun pisang, kelopot jagung atau pelepah daun jagung, daun kelapa atau enau, daun jambu air, dan daun jati. Daun digunakan secara luas, bersifat alami, dan biodegradable, yang biasanya berupa daun pisang, daun jati, daun bambu, daun jagung, dan daun palem. Lebih aman digunakan dalam proses pemanasan dibanding plastik. Pengemasan modern. Sekarang ini, kemasan sudah berperan sebagai media komunikasi. Misalnya pada kemasan susu atau makanan bayi seringkali dibubuhi nomor telepon toll free atau bebas pulsa. Nomor ini bisa dihubungi oleh konsumen tidak hanya untuk komplain,
tetapi juga sebagai pusat informasi untuk bertanya tentang segala hal yang berhubungan dengan produk tersebut. Berdasarkan ikatan atom dan struktur, bahan atau material digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu bahan polimer, bahan logam, dan bahan keramik. Plastik merupakan salah satu contoh dari bahan polimer. Polimer atau yang umum dikenal sebagai plastik ini memiliki densitas yang rendah serta pemanfaatannya sebagai isolator termal dan listrik. Meskipun istilah plastik dan polimer seringkali dipakai secara sinonim, namun tidak berarti semua polimer adalah plastik. Plastik merupakan polimer yang dapat dicetak menjadi berbagai bentuk yang berbeda. Plastik juga memiliki berbagai sifat yang menguntungkan, di antaranya yaitu umumnya kuat namun ringan, secara kimia stabil atau tidak bereaksi dengan udara, air, asam, alkali, dan berbagai zat kimia lain. Biasanya transparan dan harganya relatif murah. Kerugian dalam penggunaan barang plastik yaitu yang pertama, sukar dihancurkan sehingga dapat menyebabkan polusi lingkungan. Yang kedua, dapat menyebabkan penyakit ginjal, hati, otak, bahkan syaraf apabila bahan plastik berinteraksi dengan bahan makanan yang bertemperatur tinggi. Ada 3 bahan yang sangat berbahaya bila digunakan sebagai kemasan makanan, yaitu kertas, styrofoam, dan plastik tidak tahan panas. Sering kita jumpai para penjual makanan seperti gorengan menggunakan kertas koran atau majalah untuk membungkus makanan. Pada kertas tersebut terdeteksi adanya kandungan timbal melebihi batas yang ditentukan. Timbal akan masuk melalui saluran pernafasan atau pencernaan menuju sistem peredaran darah dan kemudian menyebar ke jaringan penting dari tubuh manusia seperti ginjal, hati, otak, saraf, dan tulang. Orang dewasa yang mengalami keracunan timbal akan mengalami gejala 3P, yaitu pallor atau pucat, pain atau sakit, dan paralysis atau kelumpuhan. Sebaiknya mulai sekarang kita lebih berhati-hati jika membeli makanan yang menggunakan kertas mengandung tinta sebagai pembungkusnya. Makanan yang panas dan berlemak akan mempermudah berpindahnya timbal tersebut ke makanan. Bahan styrofoam banyak digunakan karena harganya yang cukup murah. Akan tetapi, riset terkini membuktikan bahwa styrofoam diragukan keamanannya. Meski styrofoam memiliki kemampuan untuk mencegah kebocoran, serta dapat mempertahankan bentuk, suhu, dan kesegaran atau keutuhan makanan, namun residu dalam styrofoam sangat berbahaya. Residu tersebut dapat mengakibatkan gangguan sistem endokrin dan reproduksi manusia akibat bahan kimia yang bersifat karsinogen atau pemicu penyakit kanker. Seringkali kita memesan makanan di warung makan atau di pedagang kaki lima dan membungkusnya untuk dibawa pulang ke rumah dalam kantong plastik. Nah, sebaiknya kita waspada karena kemasan plastik yang tidak tahan panas ketika dituangkan makanan berkuah panas seperti bakso, soto, atau sayuran sop, maka zat-zat kimia plastik yang berbahaya dapat larut dalam makanan. Dan zat-zat berbahaya ini bersifat karsinogen atau memicu timbulnya penyakit kanker. Oleh karenanya, jika makanan yang Anda pesan dituangkan dalam kemasan plastik, pastikanlah bahwa plastik yang digunakan adalah jenis plastik yang tahan panas. Plastik yang tahan panas biasanya lebih tebal daripada plastik yang tidak tahan panas. Untuk dapat berfungsi dengan baik, bahan kemasan produk pangan seharusnya memenuhi kriteria sebagai berikut. Itu tadi video dari saya. Semoga dapat menambah informasi, pengetahuan, dan wawasan Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman Anda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!